Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang mengapa orang yang saling mencintai justru sering berantem atau kadang-kadang berantem. Saya mau memulainya dengan mengajak kita semua untuk pergi ke kebun binatang. Anda dan saya pasti punya pengalaman pergi ke kebun binatang. Melihat ada gajah, ada singa, ada jerapah, ada monyet, ada macam-macam binatang, ada burung, macam-macam. Dan kita senang. Kita bisa melihat, mengamati, mengerti. Dan kenapa kita bisa senang dan bahagia? Menurut saya kuncinya karena kita berjarak. Ada batas antara kita dan binatang-binatang yang ada di depan kita. Dan ada batasnya, ada jaraknya. Sehingga kita bisa menikmati, bisa melihat, bisa memandang. Kita membiarkan mereka bertingkah laku seperti seharusnya mereka sebagai binatang. Kita tidak mengharapkan mereka ini bertingkah laku seperti kita manusia. Dan kita tidak masalah karena ada jarak di antara kita dan binatang-binatang yang kita tonton di kebun binatang itu. Tapi kisahnya tentu berbeda. Kalau binatang itu dibawa ke rumah, apa sajalah. Misalnya kita suka sekali dengan monyet. Lucu loncat-loncat sini sana. Coba monyetnya dibawa ke rumah. Waduh, bisa ceritanya beda. Karena dia akan loncat sana, loncat sini, ambil sana, ambil sini, buang kotoran di sana, buang kotoran di sini, dan kita marah pasti. Bisa stres. Karena ketika kita tidak berjarak, tidak ada jarak, maka kita akan mengharapkan binatang itu bertingkah laku seperti yang kita harapkan. Dan kemudian tidak bisa memenuhi harapan kita. Kita tidak membiarkan binatang itu, monyet itu misalnya, bertingkah laku seperti monyet. Karena kita kemudian mengharapkan monyet itu bertingkah laku seperti yang kita harapkan, dan itu kacau balau. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang saling mencintai itu berantem. Karena lupa harus ada jarak. Ketika orang tertarik satu sama lain, itu justru karena ada jarak. Dan karena itu tertarik, namanya tertarik karena ada jarak. Kalau sudah satu, tidak lagi menarik karena tidak ada jarak lagi. Maka perlu ada jarak. Supaya saya masih bisa mendekat, tertarik untuk lebih dekat. Dan jarak salah satunya adalah dengan membiarkan orang yang kita cintai bertingkah laku seperti yang memang adanya dia. Seperti apa adanya. Dan itu yang kemudian membuat kita tertarik. Kekeliruannya adalah ketika kita merasa bahwa kita sudah begitu dekat, sehingga kita mengharapkan orang yang kita cintai bertingkah laku seperti yang kita mau. Dan itu masalah. Tidak bisa. Orang yang kita cintai biarlah ada di sana. Tetap kita cintai. Karena ada sesuatu yang belum saya ketahui. Dan karena itu mencintai berarti keterbukaan, kesediaan untuk memahami, mengerti lebih banyak tentang orang yang kita cintai. Dan tidak berharap bahwa orang yang kita cintai bertingkah laku, bersikap seperti yang kita mau. Karena dia berbeda, dia ada di sana, justru karena itu kita tertarik. Maka kalau kita lupa batasan, kita lupa boundaries, kemudian masalah timbul, perselisihan terjadi. Dan itulah yang seringkali disebut dengan istilah love and desire. Dalam relasi itu ada love and desire. Love itu kata yang mewakili tentang kesetiaan, ketetapan, kepastian, rasa aman. Sementara desire itu mewakili ketertarikan, keterarahan, jarak
yang masih ada di sana. Love menggarisbawahi kesatuan, keutuhan. Love sangat penting untuk memberi rasa aman, kesetiaan, kepastian. Tetapi juga perlu ada desire, jarak, keinginan. Kita selalu menginginkan yang masih ada di sana, yang belum sepenuhnya ada pada kita. Karena itu kita masih mempunyai desire. Maka dalam relasi dua orang yang saling mencintai, justru seringkali terjadi dinamika ini. Kadang dekat dan kemudian karena terlalu dekat, kita lupa batasannya dan terjadi perselisihan, terjadi percekcokan dan kemudian menjauh. Dan persis ketika kemudian menjauh ada desire yang mengharapkan untuk kembali. Dan itulah dinamika cinta, dinamika relasi. Tetapi yang paling penting adalah tetap setia untuk terbuka, mengetahui lebih banyak tentang orang yang kita cintai. Dan tetap tahu di mana batas-batasnya. Supaya kita tidak mengharapkan orang yang kita cintai bertingkah laku dan bersikap seperti yang kita mau. Karena tetap berbeda. Dan ketika kita justru bersikap, memiliki dan mengetahui dan mengharuskan dia bersikap seperti yang kita mau, kita terlalu dekat. Dan di situ kemudian cross boundaries, menabrak batas-batas yang membuat kita kemudian tidak nyaman. Dan sebetulnya itu yang disebut dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Di dalam Amsal bab 2 ayat 11 dikatakan, kebijaksanaan akan memelihara engkau dan pengetahuan akan menyelamatkan engkau. Pada dasarnya mengetahui adalah tetap menjaga jarak. Dan itulah mengetahui. Kalau antara saya dan emosi saya dengan amarah saya tidak ada jarak, saya nggak tahu. Pada waktu orang marah-marah itu dia nggak ngerti kalau dia marah. Baru sesudahnya kemudian ada jarak dan kemudian sadar. Loh, kok saya marah-marah ya? Mengetahui adalah menjaga jarak. Dan kebijaksanaan adalah mengetahui bahwa yang dia ketahui bukan sepenuhnya. Dan karena itu masih terbuka untuk mengetahui lebih dalam. Pengalaman tentang Yesus yang ditolak di Nazaret ini menjadi contoh yang baik. Yesus berkhotbah, menyembuhkan, membuat mujizat, dan banyak orang kagum. Tapi kemudian orang-orang mulai sadar, loh, bukannya dia ini anak Yusuf tukang kayu? Bukankah saudara-saudaranya ada pada kita? Lalu mereka menjadi kecewa. Kecewanya karena apa? Karena mereka merasa mengetahui dan merasa bahwa yang mereka ketahui adalah kebenaran utuh. Padahal yang mereka ketahui bukan sepenuhnya. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah putra Allah. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Mereka tahunya Yesus itu anaknya Yusuf dari kecil sampai besar, main sama anak-anak mereka juga. Dan karena itu menjadi kecewa. Itulah pengetahuan. Mengetahui dan merasa bahwa yang diketahui adalah segalanya. Sementara kebijaksanaan adalah mengetahui bahwa yang diketahui hanya sebagian, belum utuh dan penuh. Perlu mengetahui lebih dalam. Nah, disitulah kemudian ada ketertarikan, ada desire. Mengetahui itu sangat penting, karena kemudian itu berarti masih ada jarak. Tetapi bijaksana juga lebih penting. Mengetahui bahwa yang diketahui itu belum utuh dan sempurna, dan karena itu tidak cepat-cepat menghakimi berdasarkan pengetahuannya yang tidak utuh itu, dan kemudian terus terbuka untuk mau mengetahui lebih dalam. Disitulah love and desire. Mengetahui pasangan, mengetahui keinginan-keinginannya, mimpi-mimpinya, kerinduannya, kegelisahannya, keprihatinannya itu penting sekali. Dan kemudian kita menerimanya, bukan menghakiminya. Menerima untuk mengetahui lebih banyak. Supaya kemudian kita makin mengasihi, makin menerima satu sama lain. Dan tidak mengharapkan bahwa orang yang kita cintai bertingkah laku, bertindak seperti yang kita inginkan. Karena kemudian kita menjadi satu dan tidak ada jarak lagi. Dan di situ berarti cross boundaries, menabrak batas-batas yang justru menimbulkan masalah. Maka
dinamika relasi tetap harus penting. Tetap ada jarak supaya bisa tetap tertarik. Tetap berusaha tertarik supaya menjadi semakin mengerti, tetapi tidak lepas, tidak lupa akan batas-batas, supaya kita tetap bisa mengasihi dan menginginkan untuk mengetahui lebih banyak lagi. Mencintai pada dasarnya keterbukaan, untuk terus mau memahami, mau mengerti yang kita cintai. Dan memang kita diharapkan mempunyai keinginan, kerinduan, ketertarikan terus terhadap orang-orang yang kita cintai. Namun kita menyadari bahwa dalam mengatur dinamika antara cinta dan desire, antara jarak dan batas-batas, serta kebijaksanaan, mengetahui bagaimana harus terbuka untuk lebih dalam mengetahui, dibutuhkan kerendahan hati, sekaligus kesediaan untuk berefleksi. Karena berefleksi itu artinya menjaga jarak, bercermin. Kalau terlalu dekat, kita tidak bisa berefleksi. Dan hidup yang tidak direfleksikan tidak pantas untuk dijalani, tidak punya arti untuk dijalani. Maka mari kita merenungkan relasi-relasi kita. Kita mengetahui batas-batas antara kita dengan pribadi yang lain, supaya tetap bisa terbuka untuk mengetahui dan terus-menerus tertarik. Karena ada yang transenden, yang melampaui apa yang kita ketahui. Tetap dekat, imanen, tetapi tetap ada yang harus terus-menerus kita gali lebih dalam. Dan disitulah dinamika cinta dan desire. Dinamika antara imanen dan transenden. Dinamika antara kesatuan dan kerinduan. Namun dalam mencoba untuk menjaga kebijaksanaan dan keseimbangan di antara kedua dinamika kutub yang kita bicarakan itu, tetap harus ada kesadaran bahwa kita perlu handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.